Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di vlog saya. Masih dalam edisi magang, masih belajar. Mohon maaf kalau masih noob ya, masih amatir. Saya sekarang ada di puncak Dago, lebih tepatnya dekat dengan tebing keraton. Alhamdulillah hari ini saya bersepeda dari Cimahi. Tadi jam 7, dijadwalkan jam 6 udah berangkat, tapi karena tadi hujan gerimis jadi delay dulu nunggu hujan. Dan sekarang nyampe di sini jam 10, harusnya tadi jam 10 ya, sekarang jadi jam 10. Jadi kurang lebih berangkat dari Cimahi sampai ke sini tuh kurang lebih 2-3 jam gitu ya, udah plus sama istirahat. Ini di ketinggian 1000 meter, tepatnya mungkin 1100 atau 1200. Saya cari datanya di Google Map nggak kelihatan. Kenapa kita harus olahraga gitu ya? Kenapa sih kita capek-capek? Lebih enak manfaatin hari libur gini, lebih enak kita tidur di rumah gitu ya, selimutan. Apalagi tadi pagi hujan, enak banget mager di rumah gitu, tidur-tiduran. Tapi kenapa kita harus olahraga? Kita harus bangkit dari tempat tidur setelah sholat subuh, jangan tidur lagi. Karena bukankah Allah lebih menyukai seorang muslim yang kuat daripada seorang muslimin yang, mohon maaf, yang lemah? Allah lebih senang dengan orang yang bekerja seharian ya, tanpa lupa ibadah tentunya, yang tangannya kasar, yang tangannya kotor demi mengais rezeki, berlatih bercapek-capek ya, mengeras keringat, daripada orang yang terus beribadah diam di dalam masjid. Kenapa? Ya karena Allah lebih senang seorang mukmin yang kuat ya, di samping dengan ibadahnya. Bukan untuk mengimbangi dunia dan akhirat, tentu aja dunia dan akhirat sulit kita mengimbangin. Dari ganjarannya aja, dunia sekaya-kayanya orang itu mungkin dia punya kekayaan seluruh bumi gitu ya, tapi semiskin-miskinnya nanti di akhirat, di surga, itu kekayaannya 7 kali luasnya langit dan bumi. Bayangin, ganjarannya aja udah nggak seimbang. Jadi nggak mungkin kita menyeimbangkan antara dunia dan dunia. Opini saya gitu ya. Maka kalau punya pendapat lain, punya saran lain, komen aja. Jadi harusnya memang kita lebih giat, lebih nyari akhirat lebih banyak daripada nyari dunia gitu. Tapi kenapa Allah lebih suka orang yang kuat? Karena apa? Dengan kuat, dengan kita berolahraga, terutama sepeda, saya belajar banget dari sepeda ini, ngelatih istiqomah. Ya, istiqomah. Bukankah agama itu juga mementingkan istiqomah? Kita awalnya hijrah, langkah selanjutnya adalah istiqomah. Ya, hijrah mungkin bagi sebagian orang mudah, tapi istiqomah bagi semua orang itu susah. Nah, makanya ini kita olahraga ini melatih istiqomah. Dengan sepeda kita ngelihat ada tanjakan, ada turunan, seperti di video tadi saya sebelumnya. Ada tanjakan, sunatullah kehidupan tuh kayak gitu. Ada masa sulit kita harus nanjak, tapi demi Allah, tanjakan atau ujian demi ujian itu sebenarnya menaikkan derajat kita. Semakin istiqomah kita, semakin naik, semakin ke atas, sebenarnya kita semakin di atas posisinya. Ya tentunya kalau kehidupan melalui ujian, cobaan, musibah segala macam. Kalau kita bersabar, kita sampai puncaknya di sini. Dan tenang aja, nanti setelah ini bakal ada turunannya, nanti bakal ngerasain nikmatnya dunia. Jadi innamal usri usra gitu ya. Sudah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali Allah mengulang di surat itu. Artinya apa? Ada tanjakan, ada kesulitan, pasti nanti ada kemudahan, nanti ada nikmatnya. Wah, nanti turunannya itu nikmat banget gitu. Tapi hati-hati, setelah nikmat, setelah turunan, nanti ada tanjakan lagi. Jadi kalau yang hari ini merasa seumur hidupnya belum pernah ketemu musibah, belum pernah ketemu ujian, kayaknya hidupnya nikmat terus gitu ya. Ya
saya bilang aja waspada, nanti Allah bakal kasih kode-kode berupa ujian, sinyal supaya menaikin derajat kita semua. Jadi kalau yang ngerasa hari ini sedang turun, sedang merasakan nikmat dunia, siap-siap nanti ada ujian atau musibah, dan ya bersiap aja dari sekarang. Dan latihannya dengan istiqomah. Kenapa istiqomah? Dengan sepeda. Saya belajar dari bersepeda. Jadi kita bersepeda itu kan mengayung terus. Kalau kita berhenti mengayung, kita berhenti bergerak, maka kita jatuh dari sepeda. Sama kayak di dunia. Kalau kita berhenti bergerak, kita jatuh. Kita nggak bakal bisa jadi apa-apa. Kita nggak bergerak, kita nggak move on, terus aja galau gitu ya. Terus aja kasuat-suat sama si doi gitu. Karena kita tidak move on, karena tidak bergerak. Dengan sepeda kita bergerak, kita maju, naik, dan seterusnya ya. Itu istiqomah. Terus kita belajar bahwa istiqomah tuh nggak melulu amalan tuh harus gede. Karena dengan sepeda kan kita latihan nih, nanjak nih sedikit aja demi sedikit, lama-lama nyampe. Daripada kita ngejot gede keras-kerasan dari bawah kenceng sampai tengah jalan, nggak sampai setengah, baru sampai bawah seperempat jalan itu udah ngos-ngosan, udah pengen pulang rasanya. Kenapa? Kadang kita udah hijrah, wah merasa getol, tahajud satu malam tuh langsung 20 rakaat gitu. Hasilnya apa? Besoknya udah nggak mau lagi. Ya, udah kapok. Ya. Terus sedekah, wah punya uang 20 juta langsung disedekahin semua. Akhirnya apa? Cuman sekali aja seumur hidup. Akhirnya nggak mau sedekah lagi. Bukankah Allah lebih senang amalan yang sedikit tapi istiqomah, yang terus menerus, daripada banyak tapi cuman sekali? Nah, maka itu kita melatih istiqomah. Jadi amalan tuh sedikit-sedikit tapi rutin. Dengan tentunya ada progres ya, ada akselerasinya, nggak melulu gitu aja ya. Terus istiqomah juga ngukur diri sendiri. Sebenarnya istiqomah tuh ngukur diri sendiri. Naik sepeda, nanjak, kita tuh ngukur diri sendiri. Seberapa mampu kita nanjak, seberapa mampu kita frekuensi ngayung pedal, ya. Apakah kita mampu kencang atau mampu pelan? Kalau pelan sudah pelannya aja, sekuatnya. Yang penting terus progres, yang penting terus jalan. Kita nggak perlu ngukur orang lain, nggak perlu ngejas orang lain, disalip sama orang. Wah kita harus kayak dia. Wah orang udah jauh. Wah ini puncaknya masih jauh, kita harus ngebut. Nggak perlu. Yang penting kita ngukur diri sendiri, kita ngukur kemampuan kita sendiri. Sebab kalau kita ngukur kemampuan orang lain, itu bukan kemampuan kita. Akhirnya apa? Banyak yang tadi tidak istiqomah, nggak nyampe ke tujuannya. Baru setengah jalan, baru seperempat jalan udah kapok, nggak mau lagi. Maka setelah memutuskan hijrah, kita istiqomah. Yang paling selanjutnya itu bukan mengejudge orang lain. Banyak dari kita, terutama saya sendiri lah, self reminder. Kadang pas kita hijrah dapat ilmu, merasa kita paling benar, seolah ngejudge orang. Wah ini bid'ah, wah ini haram, wah ini makruh, segala macamnya. Seolah-olah orang salah, kita yang paling benar gitu. Padahal istiqomah nggak kayak gitu. Istiqomah tuh ngukur diri sendiri. Bukankah Nabi juga punya dua standar, bukan double standar ya? Maksudnya gini, standarnya begini. Ketika contohnya waktu Nabi sholat rawatib ya, qobliyah zuhur, ketika di rumah beliau sholat rawatibnya 4 rakaat berdasarkan riwayat Siti Aisyah. Tapi ketika beliau ada di masjid, kata sahabat, Nabi salat rawatibnya 2 rakaat. Artinya apa? Nabi punya 2 standar. Untuk dirinya sendiri, beliau ambil standar yang gede, ambil standar yang paling dia kuat. Tapi untuk orang lain, dia ngambil standar yang paling rendah. Supaya apa? Supaya nggak ngeberatin orang lain. Kebayang kalau misalkan mewajibkan, seolah-olah mewajibkan sholat rawatib 4 rakaat, tentu berat bagi kita ya. Yang sanggup silakan, itu bagus, itu lebih bagus, tentu amalannya lebih bagus. Tapi bagi kita yang sibuk dan tidak bisa menyempatkan 4 rakaat sebelum zuhur, tentu itu berat ya. Tapi kan bukan berarti kita tidak melaksanakan sama sekali, ya kan? Artinya 2 rakaat juga cukup. Itu juga dicontohkan. Maka dari itu sebenarnya istiqomah tuh kita ngukur diri sendiri, kita mampunya segimana nih. Kalau bisa kita laksanakan, nggak usah ngejudge orang lain. Tentu setiap orang punya dalil masing-masing, punya fikih masing-masing. Kecuali yang udah difatwakan atau diputuskan oleh para ulama, jumhur ulama, ini sesat, ini perbuatan syirik, ini perbuatan bid'ah. Nah, itu baru kita ikutin. Ya.
Tapi kalau masih khilafiyah, masih cabang-cabang kunut atau nggak kunut, celana cingkrang atau nggak cingkrang, pakai jenggot atau nggak jenggot, itu masih khilafiyah lah ya. Ya, saya nggak berani bilang halal atau haramnya, saya nggak berani. Tentu saya bukan seorang ustadz, nggak punya hak untuk menentukan itu. Tapi please jangan menjudge orang, karena istiqomah itu menjudge diri sendiri harusnya. Menjudge diri sendiri. Yang paling utama adalah memutuskan diri sendiri. Kita mampunya segimana, semampunya segini kita lakukan. Yang penting istiqomah. Kalau nggak bisa, ya kita cari ilmu lagi supaya kita memotivasi sehingga kita mampu melaksanakan amalan-amalan itu. Ya. Dan istiqomah itu emang lelah. Tadi saya bilang, semua orang mungkin bisa hijrah gitu ya, dapat hidayah, terutama zaman-zaman sekarang pemuda hijrah di mana-mana gitu ya. Emak-emak hijrah udah di mana-mana. Jadi semua orang tuh kayaknya punya kesempatan untuk hijrah. Tapi setelah hijrah, kesempatan untuk istiqomah tuh termasuk saya sendiri agak susah gitu. Ya namanya juga istiqomah, berat, lelah gitu ya. Yang kalau mau enteng mah istirahat, bukan istiqomah ya. Naik sepeda juga butuh istiqomah, berat banget, lelah gitu ya. Tapi dengan lelah-lelahnya itu justru harusnya kita jadiin ajang untuk introspeksi diri. Sebenarnya kita hijrah kemarin tuh tujuannya untuk apa sih? Untuk lillah atau untuk dia ya. Introspeksi diri aja. Kalau untuk lillah itu nggak bakal lelah sebenarnya ya. Mungkin kita lelah gara-gara si dia, lelah kalau ngejar si dia. Tapi ngejar Allah, ngejar ilah, ngejar Tuhan yang wajib disembah, yang satu-satunya yang wajib disembah, itu nggak bakal lelah. Justru Allah ngasih kekuatan. Contoh, banyak kita beralasan bebas setelah aktivitas atau kerja atau kuliah atau belajar, kita selalu punya alasan, wah nggak punya waktu buat ngaji, buat baca Quran. Karena apa? Karena capek. Justru terbalik. Kalau kita berpikir semua segala macam untuk Allah, bukankah kita berikrar 5 kali sehari minimal? Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku, ibadahku dan segala macamnya hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Harusnya ikrar itu membuat lelah kita tuh hilang, nggak ada. Maka dengan membaca Quran harusnya membuat lelah-lelah kita tuh malah hilang. Justru malah bukan kita nggak baca Quran gara-gara salah. Jadi kita baca Quran sehingga lelah kita hilang. Justru harus dibalik berpikirnya. Nah itu berpikir istiqomah ya. Emang berat, tapi balik lagi untuk introspeksi diri. Dan jangan remehkan amalan-amalan kecil. Naik sepeda itu kan amalan-amalannya kecil. Justru dari amalan kecil itulah jadi amalan besar sehingga saya bisa nyampe ke atas ini ya. Jangan remehkan, bahkan hanya untuk sekedar senyum di depan orang. Bukankah itu juga termasuk sedekah ya. Tapi enggak juga ketika ada kenceleng di masjid lewat, kemudian karena mau sedekah nggak bawa uang terus disenyumin aja, enggak kayak gitu juga. Maksudnya sedekah di sini sedekah kepada teman. Ketika bertemu sama orang jangan bermuram durja, mukanya jangan masem gitu ya. Nabi juga pernah ditegur ketika beruka masem gitu ya, ketika ada seorang datang. Artinya apa ya? Senyum aja itu ada sedekahnya, apalagi dengan pahala, dengan amal-amalan yang lain gitu, menolong orang ketika ada segala macam lah. Kalian bisa cari kebaikan-kebaikan sendiri. Jadi jangan pernah ngeremehin dan jangan pernah ditunda. Kalau dari Agim tuh selalu bilang kita tuh harus mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, dan harus mulai dari sekarang. Itu istiqomah itu. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Ketika pengen apapun, ada proyek apapun, proyek dakwah, lakuin sekecil apapun ya, sekecil apapun. Sampaikan satu ayat, karena itu kekuatan istiqomah di situ. Kita diingetin, bahkan sering kita baca di bacaan sholat, watawasau bil haq watawasau bisabr ya. Jadi kita tuh tugasnya cuma untuk ngingetin ya, selain beriman, beramal soleh juga saling ngingetin. Saling ngingetin ya dalam bentuk nasihat, dakwah. Dakwah kalau kata Ustaz Tefi bukan mengejek tapi mengajak, bukan memukul tapi merangkul, bukan menginjak tapi mengajak. Jadi dakwah bukan tugas seorang ustadz aja, bukan seorang kiai aja, seorang ulama aja, semua muslim, semua mukmin ya. Wal as demi waktu. Jadi
rugi kalau kita nggak manfaatin dunia kita, waktu kita di dunia ini kalau kita cuma melakukan hal yang sia-sia. Jadi kita harus beriman, beramal soleh, dan harus saling nasihati. Ya itu kenapa saya bikin vlog hari ini, karena dalam rangka itu salah satunya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mohon maaf kalau hari ini saya banyak nasihat. Tentunya orang yang paling patut dinasihat cuman ya saya sendiri. Mudah-mudahan ada nasihat dari teman-teman, silakan aja komen di bawah, kasih nasihat buat saya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan menikmatin vlog-vlog saya berikutnya, insya Allah bakal lebih seru, dan mudah-mudahan kita mencari hikmah dari ciptaan ilahi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.